Dan ini sebenarnya cakupan lengkap dari bab 10 ya. Oke. Kita lihat hanya untuk 7A ya. 7A juga lama nih. Mungkin sampai jam 12 nih, bisa setengah jam, mungkin kurang saya udah nyiapin. Saya punya persamaan diferensial ini dengan A-nya ini. Sebut saja X-nya ini ya, untuk mempertegas ini X-nya kan mau X dan Y, kita pakainya X1 dan X2. Sama dengan A, salah. Luas kirinya kan turunan. Turunan X1 dt, dx2 dt, sama dengan, saya akan bahas yang 7A, ininya min 3, 1, 2, min 2, kali X1, X2 gitu ya. X1, X2 fungsinya. Oke, saya akan, ini udah saya siapkan. Pertama, tentukan nilai kesetimbangan. Berarti harus ngitung X1 null klein, X2 null klein. Dan kita cari perpotongannya. Tapi kalau sistem linear gini pasti perpotongannya di 0,0 sih ya. Semua bab 10 pembahasannya di 0,0. Tapi oke, kita hitung saja. Ini saya salin ya. Soalnya yang tadi, betul enggak? Min 31, 2, min 2. Ini persamaan diferensialnya. Kemudian ini saya kalikan, kenapa kalikan? Karena saya mau menolkan ini dan menolkan ini untuk ngitung null klein. X1 null klein dan X2 null klein. Oke, dikalikan, dapatnya ini, matriks kali vektornya. Nah, X1 null klein artinya dx1 dt 0. Atau ini 0. Ini 0. Saya selesaikan menjadi X2, 3x1. Yang saya gambar di sini apa? Saya pakainya koordinatnya karena XY di GeoGebra. Saya menggambar ini. Y 3X. Kita lihat di GeoGebra-nya. Sebentar. Nah, ini saya menggambar Y 3X. Jadi, ini sebenarnya sumbu X2. Nggak bisa nulis saya di sini. Yang ke atas X2. Yang ke mendatar X1. Tapi saya pakainya ini Y, ini X gitu ya, karena GeoGebra-nya mengenalnya gitu. Y 3X. Ini X1 null klein tadi. X2 null klein berarti dx2 dt 0. Ini 0. Ini 0 atau X2 sama X1. Jadi saya gambar Y sama dengan X. Di sini di GeoGebra. Nah, Y sama X itu ya. Nanti kalau saya baik, saya kasih ini source programnya udah di save. Oke. Nah, ini berarti yang hijau X2 null klein, yang biru X1 null klein. Oke, untuk mendapatkan solusinya saya akan urutan aja dulu. Soalnya apa tadi? Oh, saya mau menggambar dulu itunya, arah geraknya, meskipun nggak ada di sini. Coba kita lihat. Perhatikan grafik yang X1 null klein dulu. X1 null klein garis yang biru. Garis yang biru memecah bidang menjadi sebelah kiri dan sebelah kanannya. Nah, kita periksa ini X1 null klein, berarti saya memeriksa dx1 dt. 3x min 3x1 sama x2, kalau di sini gimana? Positif negatif? Bayangkan kalau di sebelah kanan yang biru, x1-nya bisa gede sekali, x2-nya bisa 0, saya ambil di sumbu horizontal. Berarti ini akan negatif ya. Berarti di sini, kalau negatif apa? Berarti x1-nya berkurang. Panah ke kiri ya. Di sini juga panah ke kiri. Sama. Di sebelah kanan garis biru ini, semua akan bertanda. Di sini juga semua tandanya ke kiri. Yang kanannya benar nggak coba? Kalau di sini saya ambil aja titik apa
Ini X1-nya min 4, X2-nya 0. X1-nya min 4 jadi positif, X2-nya 0, ini jadi positif. Kalau positif berarti variabel X1 bertambah. Kalau bertambah X1 tuh sumbu yang horizontal ke kanan. Pokoknya di sebelah kiri yang biru ke kanan. Sebenarnya cukup ini aja ya, nggak usah terlalu banyak ya. Di keempat bagian ini aja. Nah, sekarang X20 client. X20 client yang hijau. Ya. X20 client Y sama X atau X2 sama X1. Kembali bidang dipecah dua, yang di atasnya sama yang di bawahnya. Kita periksa ini tanda. Ini X20 client jadi meriksa ini turunan X2. Kalau di sebelah kanan dari yang hijau, bayangkan aja ambil titik di sini aja di sumbu horizontal. Ini 2X1 min 2X2 positif ya. Di kanan yang hijau positif. Jadi positif ngegambarnya karena ini X2 positif berarti naik ke atas. Panahnya ke atas di sini, saya gambar di sini lah, satuin. Yang di sini sebentar. Y sama dengan X tadi itu ya. Jadi yang di kanannya sebentar, ini tadi ke sana. Ini Y sama X tuh yang hijau. Semua yang di bawah hijau ininya positif kalau dimasukkan. Jadi ini juga ke atas. Yang di kiri hijau ke bawah, pastilah. Ini saya pasang di sini. Nah, gitu. Tinggal masukkan angka aja ya, ini tadi itu saya tahu atas bawahnya. Ambil satu titik di bidang, kemudian hitung. Oke, sampai situ paham nggak? Sebelum dilanjut, Husna Nur Azizah, paham nggak? Paham, Pak. Paham dengan yakin sekali. Mirna. Mirna. Ya, Pak. Paham? Paham, Pak. Kalau panggil Mirna ingatnya kopi maut tuh. Nanti suami kamu takut lagi diracun. Diana, aduh anak farmasi lagi. Pinter bikin racun pasti. Diana, paham nggak Diana? Paham, Pak. Nah, oke ya. Ini nanti kita simpan untuk menggambar solusi. Sekarang, Ya, Pak. oke, silakan. Itu, Pak, saya mau nanya, Pak. Kenapa yang di kiri bawah itu dia panahnya ke atas, Pak? Bukan X1-nya bisa negatif. Salah ya saya? Bentar. Sebentar. Coba yang di kiri bawah, yang di kiri dari hijau atau biru? Sendiri-sendiri, so. Yang dari hijau, Pak. Dari hijau, yang di kiri. Yang panahnya ke atas itu yang panahnya ke atas itu, Pak. Panah ke atas mah? DX2. Yang ini? DX2 per DX. Iya. Ini? Nah, kita lihat. Ini berarti belum tahu gitu ya, mau dievaluasi. Bayangkan kalau di sini sebenarnya cukup nguji satu aja ini, yang di sini akan sama karena garis ini hijau membagi bidang yang di sini, semua seragam. Tapi kalau mau yakin, ambil aja misalnya titik di sini. Kalau ada di sini ya, kira-kira saya ambil ini berarti X-nya min 4 ya ini. X1-nya min 4, X2-nya min 8. Masukkan ke sini. X1-nya min 4 dikurangi 2 kali ininya min 8. Positif kan hasilnya? Sini. X1-nya min 4, X2-nya min 8. Ini jadi min 16, ini jadi 8. Ini jadi 16, ini jadi min 8. Positif. Ke atas. Betul kan?
Jadi bakal otomatis sudah sama ya Pak? Otomatis sama dengan garis ini. Cukup diuji sebenarnya satu. Semua yang di bawah garis hijau pasti semua ke atas. Cukup uji satu aja. Oke, tadi ini yang horizontalnya kemana ya? Biru sana ya. Oke, begitu. Kalau pengen yakin sekali, saya ngujinya di daerah sini, emang di daerah sini, di daerah sini, emang di daerah sini. Tapi kalau pusing satu per satu itu ngujinya ya. Di bawah, di kiri kanan garis biru dan di kiri kanan garis hijau. Panahnya juga waktu nguji nggak harus disatukan ini. Oh yang ini ke atas gitu. Tapi nanti supaya untuk gambar gampang disatukan gitu ya. Oke. Setelah itu saya mau mencari solusi. Solusi dari masalah nilai awal ini. DX, DT sama AX. Solusinya adalah kita ketahui bentuknya. Coba saya tulis dulu. Atau kita intip kalau lupa kalian. Solusi adalah mana ya? Jauh. Mana ya yang superposisi T? Nah, ini solusinya. Nanti dulu belum. Ini mah jelasin membuktikan solusinya. Ini solusinya. C1 E lambda 1T kali vektor eigen 1 tambah ini. Berarti kita harus ngitung vektor eigen dan nilai eigen dan nilai eigen dan vektor eigennya. Oke, kita hitung. Nah. Oh ya, tadi belum dijawab, sorry. Titik kesetimbangan ya potongan. Pasti di 0,0 lah kalau sistem linear tuh. Sekarang saya mau mencari nilai eigen dari A. Nilai eigen kita bentuk A min lambda I kan? Jadi diagonalnya dikurangi lambda dari sini. Dihitung determinannya dibuat 0. Kalikan ini kali ini kurangi ini kali ini. Percaya aja ini. Karena udah saya cek pakai Maple, hitungan saya udah betul. Untuk tiap-tiap lambda, cari vektornya. Oke, untuk lambda 1. Cari vektornya caranya A min lambda 1 kali I matriks identitas. Dikalikan vektor V harus 0. Nah, ini hitung dulu. Berarti A min lambda 1 I itu tinggal matriks A semula. Yang masukin sini aja. Lambdanya lambda 1. Min 3, min 1, jadi tinggal min 2. Min 2 dikurangi min 1. Lambda 1-nya min 1. Hasilnya ini. Ini dan ini tetap 1, 2. Saya anggap vektor V-nya itu komponennya A dan B gitu ya. Apa aja ini mau P, Q, mau C sama D boleh. Sama dengan vektor 0. Ini saya kalikan 1 per 1. Min 2A ditambah B sama dengan 0. 2A min B sama 0. Nah, dari situ nanti kalian dapatkan, karena nanti kedua persamaan itu ekivalen, salah satu bisa dipilih bebas. Saya pilih A-nya sama dengan T, nanti B-nya dihitung sama dengan 2T. Boleh juga gini, mungkin kalau kalian ngitung, dapatnya gini juga bisa aja. 4, ini 8. Ya boleh V1-nya nanti 48. Nggak tunggal ini ya. Karena semua kelipatan ini ya vektor eigen juga. Nah, tadi saya pilih yang simpel aja. A-nya 1, B-nya saya hitung dari situ. Dapat 2. Nah, V1 adalah vektor eigen ke-1. Sebenarnya ini semua kelipatannya. Tapi ini saya sebut V1 salah satu vektor eigennya. Bisa juga ini kalau maunya ini min 1, kalau dihitung nanti itu dapatnya min 2 B-nya. Jadi V1-nya ini, vektor eigennya ini keseluruhan kelipatan dari ini. Ini salah satu vektor eigennya. Mau min 1, min 2 boleh ya.
Nanti jawaban akhirnya sama aja gitu gambarnya. Karena yang kita gambar semua kelipatan vektor eigen. Oke, dengan lambda 2 min 4 kita masukkan lagi A min lambda 2i kali V. V-nya bukan V sini ya, kita ngitung lagi V-nya berapa itu. Masukkan ke sini, min 4, min 3, min 4, jadi 1. Min 2, min 4, jadi 2. Kali ini sama dengan 00, kalikan 1/1, nanti salah satu variabel bisa pilih bebas. Kembali saya pilih komponen pertamanya T, komponen keduanya nanti akan dihitung dari persamaan ini, min T. Oke, dapat V1, V2. Maka solusi adalah ini. Ya, C1 nilai eigen 1, vektor eigen 1. Oke. Itu solusi, kita lihat lagi ke soalnya. Tentukan solusi umum, yang barusan yang ada konstantanya. Gambarkan semua kelipatan vektor-vektor eigennya pada bidang fasa. Gambarkan semua kelipatan vektor eigennya, jadi sebenarnya ngegambar ini. Saya ngegambarnya ini dulu, 1, 2, dan 1, min 1, tinggal tarik ke pusat koordinat ya. Tapi 00 jangan diikutkan, jangan lupa. Saya tuh nggak lupa ini, soalnya apa? Dosen saya dulu, ya soalnya bukan seperti ini, tapi mengenai masalah vektor eigen, saya lupa nulis ini nih. T tidak sama 0. Nggak kira-kira pisan, itu dosen matematik murni, dikasih nilai 4 saya dari 10. Padahal yang susah di kayak giniannya gitu. Sudah menyimpulkan ini, protes saya. Terus kata dosennya, kalau T-nya 0 kan bukan vektor eigen, jawaban saudara salah. Wah, udah aja 4. Dapat nilai C itu saya kuliah itu. Tapi lumayan juga. Akibat itu saya seumur-umur nggak lupa. Kalau waktu itu dibenarkan mungkin lupa, sering lupa ini. T-nya nggak boleh 0. Oke. Nah, gambar semua kelipatan 1, 2, dan 1, min 1. Ingatinnya 1, 2, dan 1, min 1. Jadi yang saya gambar apa ini? Di GeoGebra saya gambar gini. Ini sebagai X, ini sebagai Y. Saya kan nanti di koordinat mah X, Y. X, X, berarti Y ini 2X. Saya gambar garis Y 2X. Ini tutup dulu nol lainnya sama saya. Ini Y 2X. Atau boleh juga menggambar vektor ini 1,2. 1 X-nya, Y-nya 2, tarik garis lurus. Tapi Y 2X-nya gitu. Ini pasti titik 1,2 nih. Yang ada di telunjuk. Kemudian tarik aja garis lurus mulai 00. 00-nya nggak masuk, tapi GeoGebra nggak bisa kan mengetahui titik ini. Tapi kita paham bahwa 00 nggak boleh masuk. Satu lagi, mana tadi? 1 min 1, berarti ini menggambar Y sama dengan min X. Kalau bingung gambar aja X-nya 1, Y-nya min 1, tarik melalui 00. Tuh saya gambar ini. Vektor eigen yang kedua. Dengan semua kelipatannya. Dua-dua ini adalah solusi ya, ingat. Oke, nol lainnya munculin lagi, tuh, tambah rumit. Nah, sekarang saya mau menggambar solusi umum ini. Yang ini solusi khusus nanti aja, belum ya. Ini solusi umum ini akan saya gambar dengan berbagai nilai C1, C2. Karena C1, C2-nya kan konstanta sembarang kalau solusi umum. Akibatnya kurvanya kan banyak. Nah, saya akan menggambarnya kurvanya 1/1 untuk berbagai nilai C1 dan C2. Nah, itu di GeoGebra saya gambar ini. Saya lihat dulu tulisannya. Bukan yang ini, yang bawah. Ini. Pintanya kurva,
bagian, sebentar harus bolak-balik ini antar sini sama situ. Bagian X itu komponen pertama, C1 kali E min T kali 1 ditambah C2 kali E pangkat min 4T kali 1 itu sebagai komponen X-nya. Yang kedua komponen Y-nya. Karena ini apa? Supaya nggak bingung coba ya. Ini sama dengan saya tulis aja. C1 E min T ditambah C2 E min 4T. Itu ya kalau saya kalikan satu-satu. Yang kedua 2C1 E min T ditambah dikurang karena itu min 1 min C2 E min 4T. Nah ini kan sebagai X1, ini sebagai X2. Ini sebagai X digambarnya sama saya, ini sebagai Y-nya. Kan di bidang fasa yang digambar sumbunya sumbu X1 terhadap sumbu X2. Nah bikinnya tuh di GeoGebra gini. Ke C1-nya saya sebut A di sini ya, supaya simpel nggak nulis C1 itu. Nanti A-nya dikasih nilai di atasnya nanti. Pokoknya konstanta kali ini ditambah konstanta kali ini. Ini adalah yang kalau dilihat, yang pertama adalah ini. Yang atas. Kemudian yang bawah ini sebagai Y-nya, koma. Jadi menggambar kurva parameter seperti ini. Ini yang ini. Kemudian T-nya saya gerakan dari 0 sampai 3. Bergerak jadi nilai T-nya. Nah, sekarang tadi kan saya mau menggambar ini dengan berbagai C1 dan C2. Atau digambar ini berbagai A dan B. Nah, supaya A dan B-nya jalan, di GeoGebra tuh kalau pengen ada parameter yang jalan, tulis aja misalnya gini. K gitu. Nanti dia K itu akan bergerak dari min 1 sampai 5 nih. Bisa diganti-ganti angkanya. Diedit di sini. Di setting pengen parameternya misalnya diganti dari berapa sampai berapa gitu ya. Jadi dia akan berubah-ubah angkanya nanti kalau dijalankan. Jadi ini kalau saya jalankan, ini sih nggak ada gambarnya. Nilai K berubah terus. Increment-nya juga bisa diganti-ganti sama kita turun naik angkanya. Lewat setting. Ya. Jadi ini tadi untuk menggambar ini C1, C2 yang di grafik saya ini namakan A, ini B. Saya munculkan parameter yang bergerak. A-nya saya bergerak dari min 10 sampai 10. Mengecil ini kali saya sebenarnya hanya nulis A, enter aja. Nanti udah gitu saya setting. Oh ini saya mau setting sampai 10. A-nya, slidernya sampai 10 maksimumnya juga. Ganti dia. B juga saya jalankan dari min 10 sampai 10. Nah, kemudian saya gambar kurva tadi. Ini yang udah ditulis. Ini komponen X1, ini komponen X2. T-nya saya gerakan dari 0 sampai 3 aja. A dan B-nya yang bervariasi ya. Nah, cara jalankannya gini. Ini show dulu gambarnya. Kemudian ini saya gerakan A dan B-nya. Apa yang terlihat di gambar ini? Ini dengan berbagai C1 dan C2, solusinya seperti ini. Gitu ya. Yang kalau dilihat di slide-nya, mana slide kuliahnya? Nah, yang ini yang biru banyak ini. Cuma ini digambarnya satu per satu di GeoGebra sama saya. Satu ganti parameter, satu lagi jalan gitu. Gitu ya. Jadi bisa variasi ini saya hentikan dulu yang jalan hanya C1 atau yang A-nya aja. Gitu. Atau ini jalan dua-duanya. Kombinasi. Atau yang C1 diberhentiin, yang C2 aja yang bergerak. Gitu ya. Nah, gambarku. Cuma panahnya nggak ada di sini. Panahnya menuju pusat. Nanti kelihatan dari nilai eigennya.
Nanti saya jelaskan. Oke, ini berbagai solusi. Coba saya pause ya di satu titik. Pause. Nah, kita lihat gini. Kurva ini. Kita lihat kurva ini. Balik lagi ke mana tadi wordnya. Kita lihat nilai eigennya negatif dua-duanya. Ingat, kalau negatif dua-duanya berarti apa namanya kemarin? Nodes ya. Nodes yang dua kurvanya menuju ke titik pusat koordinat. Kalau dua-duanya positif, itu menjauh. Kalau dua-duanya negatif, bayangkan aja, sebenarnya nggak ingat itu juga, bayangkan kalau T-nya besar, ini menuju 0, ini menuju 0. Jadi menuju titik 00 hasilnya. Ini, berarti geraknya ke sana. Bukan ke sana panahnya, pasti ke dalam. Kemudian, ini memotong yang hijau. Hijau itu tadi apa ya? X20 klien ya. Nah, memotong yang hijau, lihat, harus horizontal. Nilai X2 konstan. Ini X20 klien. Kalau memotong yang biru, harus tegak. Coba saya jalankan lagi sampai mendapatkan parameter yang memotong yang biru. Nah, itu. Nah, ini kalau memotong yang X10 klien, dia tegak. Gitu. Dan kurva solusi merah yang kita jalan-jalankan ini sebenarnya tidak pernah memotong yang coklat ini. Yang coklat vektor-vektor eigen ya. Tapi mendekati salah satu. Kita jalani. Ya kalau ini karena berimpit kelihatannya motong. Gitu ya. Nah, gitu. Kita lihat bahwa kurvanya mendekati vektor eigen yang ini ya, yang dibangun oleh apa? Sebentar, dihentikan dulu. Nah, hentikan. Nggak bagus yang itu gambarnya. Ini aja bagus. Ups. Nah, kita lihat ini. Kurvanya mendekati vektor eigen yang ini. Tadi nilai eigennya kan min 1 sama min 4. Pasti ini vektor eigen yang diperoleh dari min 1. Kita lihat lagi ke solusinya. Solusinya kan tadi bentuknya ini. Kalau T-nya besar, yang dominan akan ini kan, kurvanya akan mendekati ini. Ini kecil sekali, T-nya 1 juta. E pangkat min 4 juta sama E pangkat 1 juta. Wah, ini nggak ada artinya. Jadi mendekati vektor 1, 2. Yang dibangun 1, 2. Mana? Balik lagi. Ya, ini mendekati vektor yang dibangun oleh 1, 2. Atau kelipatannya. Gitu ya. Nah, bingung kan kalian? Gitu. Bisa ya? Apa? Jadi kurva merah yang jalan-jalan tuh apa? Kalian paham ya? Itu solusi dengan nilai konstanta tertentu gitu, yang dijalankan sama saya berupa parameter yang jalan tadi. Nah, sisanya mah tinggal gampang. Sampai situ dulu, paham nggak? Yang saya gambar. Atau kebingungan sampai nggak bisa nanya? Yulia Puspita Anggraeni, paham nggak? Paham, Pak. Marsya, paham nggak? Lumayan, Bapak. Lumayan. Gitu ya. Jadi ini kurvanya kan banyak sekali, cuma saya gambar untuk satu nilai A tadi dan satu nilai B digambar. Terus A dan B-nya diganti-ganti lagi, digambar lagi. Sebenarnya kalau mau digambar seluruhnya ya jadi banyak kurva merah yang jalan ini. Nah, kurva merahnya banyak itu solusi-solusinya. Oh ya, kadang-kadang kalau pas sampai yang coklat, dia persis berimpit. Karena yang coklat juga solusi gitu ya. Tapi kalau di luar yang coklat, pasti dia nggak memotong yang coklat. Kalau memotong yang coklat, pasti kurvanya harus yang coklat ini atau yang coklat ini.
yang vektor eigen. Oke. Lanjut ke soalnya. Nah, sisanya gampang. Diberikan syarat awal ini dan ini, kalau ada diberikan syarat awal, kita bisa menentukan C1, C2-nya. Coba kita lihat lagi ke solusinya. Diberikan, nah ini yang bawah, syarat awal ini dan ini. Saya bisa ngilangkan C-nya dari sini, mana solusi umum tadi? Ini solusi umum. Masukkan aja ini, X1-nya 2, X2-nya 3, sama dengan C1, T-nya 0. T-nya 0, masukkan. T-nya 0. Oke, ini saya hitung C1 kali 1 tambah C2 kali 1 sama dengan 2. Ini juga yang bawah saya hitung. Nah, diperolehlah C1, C2-nya ini. Ini adalah salah satu kurva merah tadi dengan C1-nya sekian, C2-nya sekian. Gambarnya mana? Ini saya gambar. Ini saya hentikan dulu supaya yang merah yang bergerak nggak jalan-jalan. Mana ya? Ini diberhentiin. Bukan ini ya. Dia sebenarnya menghitung tapi nggak digambar. Diberhentiin juga. Nah, yang tadi itu yang kurva C1-nya 5/3, C2-nya 1/3, saya tulis lagi persis kayak yang ini. Kalau ini tadi parameter AB-nya udah dapat, masukkan. Ini sih keluar sendiri dia. Saya hanya nulis yang ini nih. A-nya juga nggak saya tulis, yang saya tulis tuh hanya ini nih. Saya blok ya. Yang saya ketik tuh yang, nah hanya yang itu. Untuk E pangkat saya nulisnya EXP kurung min T gitu kayak ini. Oke, ini kalau kita lihat salah satu soal C, kita gambar, kluk. Nah, ini gambarnya. Jadi awalnya di sini. Benar nggak? Coba kita cek. Awalnya di 2,3. X-nya 2, Y-nya 3 di sini awalnya. Dengan jalannya T, ini T-nya jalan, ya kurvanya menuju sini. Saya gambar T-nya dari 0 sampai 2. Itu berapa aja ini maunya. Kalau saya ganti hanya sampai 1 itu, kurvanya ya tentunya lebih pendek. Itu hanya sampai sini berhenti. Itu ya. Kalau T-nya sangat besar, mana? Masih tadi. Yang ini. Oke. Suka pindah kalau kita memasukkan mengedit, ini suka pindah jadi ke bawah ininya. Makanya tadi ada di atas kok, sekarang pindah ke bawah. T-nya 0 sampai 0,5 aja gitu ya, dengan digambarnya. Tuh, kurvanya cuma bergerak dari sini sampai sini aja sedikit. Kalau T-nya besar cenderung berapa? Nah, T-nya besar, ambil aja T-nya 10 gitu ya, atau 1000. Udah nggak kelihatan soalnya ini saya zoom lagi juga tuh. Udah dekat sekali ke pusat koordinat kalau T-nya 10 tuh. Meskipun sebab belum nyampe 00 harusnya. Di zoom. Ya. Oke. Nah. Oke, yang terakhir jadi mudah aja hanya mencari konstanta menggambar satu kurva. Oke, demikian. Ini sih nggak ada ya, ini tadi yang saya ketik ke GeoGebra, saya copy dulu di situ. Paham tidak? Bapak mau nanya. Ya. Itu buat batas T-nya bebas, Pak? Berapa aja? Oh, T-nya bebas, berapa aja. Tapi di ujian biasanya bila T sangat besar, cenderung berapa? Jadi bayangkan T-nya tak hingga itu ya. Kalau ditanya jangka panjang,